Ucapan untuk manusia itu adalah ini ucapan yang baik. Di situ bukan hanya untuk mukmin, bukan untuk muslim, tapi linas untuk semua manusia. Kadang ada satu momen kita ketemu rasa malas nih Ustaz, ya entah karena sudah jenuh, terlalu lama kerja di sini, pelajaran ini nggak selesai misalnya itu Ustaz. Nah, bagaimana nih Ustaz cara mengatasi rasa malas kita terkait menuntut ilmu dan belajar dan bekerja menurut ajaran Islam? Ghuraba, menjadi orang-orang ghuraba, terasing, sehingga bisa membuat kita ini jadi aneh. Tapi kata Nabi, fatu balil ghuraba, berbahagialah orang mereka terasing. Asing bukan karena asal aneh, tapi asing itu karena dia mengamalkan agama, sedangkan masyarakatnya, manusia secara umum, mereka nggak peduli dengan agama, sehingga menjadi gini aneh. Dan juga dikatakan, selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sobat Hijrah, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kesehatan. Insyaallah ya, dan alhamdulillah tentunya bertemu lagi bersama kita semua teman-teman di Jejak Sahabat dalam ruang tamu Jejak Sahabat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ada Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala. Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz sudah berapa hari di Bandung Ustadz? Sejak Kamis sore. Sejak Kamis sore ya. Sudah selesai rangkaian dakwahnya Ustadz di sini? Masih Kajian. Masih satu nanti di Al-Aziz. Ya Al-Aziz nanti sore ya Ustadz ya. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz ya. Tapi Ustadz, di dalam keseharian kita, kita biasa disibukkan mungkin dengan pekerjaan, dan juga bagi teman-teman ikhwan di sini disibukkan juga dengan menuntut ilmu Ustaz. Dalam satu-satu atau dalam momen-momen tertentu, kadang kita mengalami stres nih Ustaz, entah karena pekerjaan atau memang ilmu yang kita pelajari ini bisa dikatakan belum Allah mudahkan untuk kita serap Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz caranya kita mengatasi stres baik dalam belajar ataupun di dalam bekerja, dan bagaimana pandangannya di dalam Islam terkait stres ini Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Stres itu kan tekanan-tekanan Mas ya. Iya Ustaz. Kalau kita belajar agama itu mestinya tidak mengalami stres. Karena kalau ilmu agama itu akan semakin berikan manfaat, semakin dekat dengan Allah, semakin dia merasa nyaman, lapang dada, semakin dia tenang. Itu kalau belajar ilmu agama kok semakin stres, itu mesti ada sesuatunya, ada sesuatu yang lain, kelainan. Karena semuanya ilmu ini akan mewariskan ketenangan, kelapangan dada. Kalau stres dalam pengertian umpamanya belajar bahasa Arab terus pusing, stres, nggak bisa ngikuti karena susah banget itu, atau belajar faraid kemudian kelihatan jelimet banget, rumit, belajar kayak asma sifat, bantah-bantah ahlul bid'ah, kemudian pusing banget, itu sesungguhnya ya wajar dalam hal kesulitan untuk dia menangkap pelajaran itu. Tapi kalau dia kembali kepada niat awal belajar ini dalam rangka untuk pokoknya memahami Al-Quran, lebih bisa paham tentang Al-Quran, bisa kalau membaca itu bisa khusyuk, tadabbur, bisa paham, itu mestinya semangat. Karena itu sesuatu yang manfaat. Yang Nabi kita mengatakan ihris ala ma yang fa'uk. Semangatlah Anda dalam perkara yang bermanfaat untuk Anda, sehingga kalau itu akan manfaatnya nanti kita paham Al-Quran, bisa menikmati, bisa mendakwahkan, itu mestinya menikmati. Karena orang yang mereka semangat dan punya target yang bagus itu pasti akan menikmati. Kalau menikmati itu rekosonya kayak apa, susahnya kayak apa, itu dia akan nikmati prosesnya itu, sehingga dia mestinya jauh dari stres. Kalau stres itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin kembalinya kepada Allah, semuanya menjadi keuntungan dan menjadi tenang. Karena semua yang dikembalikan kepada Allah itu akan menenangkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi nyaman. Jadi kalau tingkat kesetresan itu sungguhnya disebabkan karena
pasti dia ada unsur semakin jauh dari Allah Ta'ala. Semakin dia melalaikan Allah, itu semakin dia akan mendapatkan tekanan-tekanan hidup yang hatinya gak sanggup untuk dia menerima. Tapi kalau orang mukmin itu kan seberat apapun kehidupannya itu pasti akan bisa menerima semuanya itu. Karena makanya Nabi katakan ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan, menakjubkan, sangat luar biasa kepribadian seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, semua perkaranya baik, nggak ada yang buruk, sehingga adanya itu hanya untung dan untung, sehingga nggak ada ruginya. Mau dalam kondisi dia itu mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah, dia akan terasa ya ini mendapatkan keuntungan di balik itu semuanya. Tapi ini semuanya berkaitan dengan kadar keimanan seseorang, berkaitan dengan agamanya itu. Adapun kemudian pekerjaan juga, pekerjaan itu ya kalau bagi seorang muslim juga selain tuntutan kehidupan dia sebagai anak istri, artinya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anak istri, ini kewajiban, maka dia bisa mengatur ritme pekerjaannya dengan zikirnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, kemudian mengembalikan semuanya kepada Allah. Kalau dia bekerja itu niatnya juga dalam rangka untuk menafkahi istri, menafkahi anak, kemudian dalam rangka untuk menjaga harga dirinya, itu mestinya dia maksudnya nilai ibadah, dan semakin dia meresapi nilai ibadah itu dia akan semakin merasakan kenyamanannya. Wallahu taala alam bisawab. Itu nikmat Islam berarti Ustaz ya? Iya, mestinya itu nikmat hidayah. Gitu kayak dengan nikmat hidayah, nikmat dia merasa dekat dengan Allah, nikmat dia merasakan indahnya Islam yang mengatur semua sisi kehidupan kita gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya masih Ustaz nih terkait kehidupan Ustaz ya tentunya. Dan kita kalau di tempat kerja kan mafhum ya Ustaz, kita kan punya teman-teman gitu kan, kita bermasyarakat. Dan mungkin teman kita ini belum Allah berikan hidayah Ustaz, masih bermaksiat misalnya, masih melakukan yang haram. Ada nggak Ustaz tips dan triknya ya? Bagaimana ketika kita merasa tertekan oleh teman sebaya untuk melakukan yang haram? Karena kan kalau di tongkrongan itu Ustaz biasanya ngerokok dong, masa nggak ngerokok sendirian? Atau mungkin khomer misalnya, wayazubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu Ustaz. Jadi mungkin bagaimana ini Ustaz terkait jika teman memaksa kita untuk melakukan hal yang haram? Iya, ya bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari sisi pribadi kita ya, pribadi kita muslim itu, kita kalau statusnya dai harusnya kita tidak tertekan dengan kondisi mereka, karena kita ini dai, ibaratnya dokter dengan pasien. Kita justru yang harusnya mengobati mereka. Gimana cara mengobati mereka dari sakit kepada sehat, dengan memberikan nasihat, dengan dia bisa mengarahkan. Harusnya dia yang mempengaruhi, bukan dia yang dipengaruhi. Karena dia, kalau dia status sebagai seorang dai, itu kalau di posisi kita, dan setiap kita mestinya menjadi seorang dai. Seminim-minim apapun kita ini, kita harus menjadi dai dengan segala tingkatannya, bukan menjadi dai yang ceramah di podium, bukan menjadi dai yang tampil di majelis taklim, tapi bisa kita memberikan obrolan, ngajakan kepada teman kita, diskusi, kemudian ngasih ajakan, masukan. Ini kalau kita sebagai dai, intinya mendudukkan sebagai seorang yaitu dokter yang memobati penyakit. Kalau kita ibaratnya katakanlah awam biasa, katakanlah sudah ngaji tapi kita masih awam, hanya kita tahu pokoknya baiklah, kenal baik itu. Kita mesti kalau berkawan itu memilih-milih. Kawan yang kita hadapi itu ada, kata Ibnu Qayyim itu ada 4 tipe. Ada 4 tipe. Satu, kawan yang modelnya kayak yang kita gauli, maksudnya yang kita gauli itu ada 4 tipe. Yang pertama modelnya kayak makanan, minuman, itu kita butuhkan setiap saat. Kita setiap saat makan, minum, kita dalam keadaan lapar selalu butuh makan, minum. Yang selalu kita butuhkan untuk kekuatan diri kita, untuk kehidupan kita, itu para ulama. Yang kita butuh ilmunya, kita butuh teladannya, kita butuh nasihatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kawan seperti obat. Yang kita butuhkan hanya kalau kita pas butuh. Budrek itu ya nggak kita untal tiap pagi, nggak kita lakukan sarapan budrek tiap pagi. Tapi kalau kita pusing baru kita mungkin untal budrek. Ini seperti orang-orang yang kita butuhkan dalam kehidupan sewaktu-waktu. Kita butuh penjahit, kita butuh sopir, kita butuh atau gojek, segala macam itu. Ya kita muamalahnya sekedar kebutuhan apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, kawan pergaulan kayak penyakit. Orang yang mereka kita gauli kayak penyakit.
ini rawan menular. Kalau kita kemarin corona itu kan sangat protektif banget nih. Iya. Ada istilahnya apa itu? Ya protokolernya kuat banget, ketat banget, jaga jarak, pakai masker, kemudian hindari kerumunan. Gak boleh salah. Iya, termasuk itu juga. Sesungguhnya agama kita begitu juga. Harus sangat protektif sekali kepada orang-orang mereka itu bisa menularkan penyakit seperti itu, maka kita masih harus jaga jarak. Ya bagaimana kita menjauhi dari orang-orang yang seperti itu sehingga tidak kita jadikan sebagai teman yang dalam waktu yang mengiringi kita. Kalau pergaulan bisa aja kita membekali dia, bersikap lembut dengan dia, kemudian kita ngasih nasihat bisa, kayak ibaratnya dokter dengan pasien yang merawat, ini pasien tapi dia statusnya bukan teman yang mengiring kita, yang bergaul dengan kita. Yang keempat, kawan yang kayak racun. Orang yang kita gali kayak racun. Ini adalah orang yang menyimpang dari kalangan orang pemikirannya rusak, ahlul bid'ah yang punya pemikiran yang sangat yaitu jauh dari Islam, aliran-aliran sesat intinya pengikut itu. Ini kalau kita pergauli bisa membuat kita keracunan. Racun itu bisa ada racun ganas, racun yang masih sedang, masih ringan, dan itu harus ditawarkan. Sehingga ada racun yang kalau ditenggak sekali langsung mati. Ada racun yang masih nanti kumulatif bertumbuhan banyak baru kemudian berdampak pada dia. Orang menyimpang seperti ini juga kadarnya berbeda. Ada yang orang mereka itu suntian pemikirannya itu daya rusaknya itu bisa dahsyat banget. Pagi masih lurus. Begitu kesuntik dia pemikirannya bisa langsung jeglek, bisa langsung dia berubah. Ini dahsyat banget ada dampak pemikirannya. Kita harus paham tentang model pergaulan ini. Kawan-kawan kita kerja ini kita statuskan sebagai apa? Kan itu kan walaupun kawan kerja kita ini kan tetap kita harus punya atau selektif dalam berkawan dalam kerja itu, walaupun kita satu kerja, satu pabrik, satu kantor, kan tetap nanti ada kawan yang dekat, kawan yang agak jauh, kawan yang sekedar ya kita basa-basi untuk menyapanya dan seterusnya. Ini mesti kita selektif, betul itu. Adapun kalau kemudian kita punya kawan kok kemudian dia menekan-nekan dengan perbuatan yang haram, ya mesti kita sikapnya kayak dokter tadi, bagaimana kita menasihati. Kalau tadi mungkin saudara kita yang Islam, Ustaz, ya mungkin pelaku maksiat, semoga Allah memberikan hidayah. Sekarang bagaimana nih Ustaz sikap kita sama teman kita yang sebenarnya teman kitanya ini nggak neko-neko, Ustaz, nggak pernah ngajak yang haram, ya selalu baik mungkin kepada kita, tapi dari sisi keyakinan atau agama ini berbeda. Nah, kalau kita menjaga hubungan dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, itu seperti apa, Ustaz? Kalau agama kita kan punya kaidah yang bagus dalam kita bermuamalah. Kalau soal keyakinan, lakum dinukum waliyatin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyatin. Intinya agama jelas, ini hak batilnya jelas. Adapun membangun muamalah dengan non muslim atau orang kafir, ya seperti Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Di situ Allah mengarahkan kepada kita bahwasanya orang mukmin itu enggak terlarang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang mereka tidak mengusir kalian dari kampung halaman dan tidak memusuhi kalian karena ini agama kalian. Untuk sekedar bermuamalah yang baik sehingga menjadi tetangga yang baik bagi Nasrani atau bagi orang kafir, menjadi istilahnya partner kerja yang baik, jujur, kemudian tidak berkhianat, tidak menipu. Kemudian kita punya teman kantor mungkin yang Nasrani atau yang kafir, kita berbuat baik pada mereka, karena secara umum Islam mengajarkan muamalah yang baik, yaitu kalau ucapan untuk manusia itu adalah ini ucapan yang baik. Di situ bukan hanya untuk mukmin, bukan untuk muslim, tapi linas, untuk semua manusia. Sehingga ucapan-ucapan yang baik, yang bagus itu untuk manusia. Dalam pengertian muslim tidak mengucapkan kalimat yang jorok, kemudian kalimat yang kotor, kalimat yang jelek. Dan itu berkaitan dengan yaitu waqul linasi husna. Dan ucapan untuk manusia itu ucapan yang bagus. Itu adalah untuk semuanya. Sehingga kita menjadi orang sopan yang bagus, yang tahu tata tertib tentang yaitu muamalah kehidupan. Kemudian kalau soal kemudian menjadikan teman dekat nggak boleh, karena kita terbatas dengan atau kita terikat dengan yaitu kaidah al-wala wal bara.
berbuat baik boleh, tapi dia menjadikan bitona teman dekat kita, kepercayaan kita, kemudian menjadi orang kita ini tempat curhat, tempat kita berbagi rasa hati, nggak boleh, karena dia adalah bagaimana adalah orang kafir. Kalau sekedar berbuat baik maka diperbolehkan. Yang paling jelas lagi, anak orang tuanya kafir, bahkan kafirnya kafir memaksa dia untuk melakukan kesyirikan. Kata Allah apa? Yaitu kalau orang tua Anda memaksa Anda ala antusyrika bi untuk menyekutukanku, kata Allah, fala tuti'uma. Jangan kamu taati, karena ini berkaitan haknya Allah Ta'ala. Tapi tentang dunia dia gimana? Wasahibuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua Anda dengan cara yang bagus, sehingga tetap bersahabat di dunia dengan yang baik, melayani, dia tetap berusaha untuk melakukan dengan berkhidmat pada orang tua yang baik. Itu yang sangat jelas sekali bagaimana Islam mengatur hubungan dengan orang kafir. Barakallahu fikum. Jadi nggak boleh juga ya Ustaz ya, karena orang kafir dipukul aja gitu ya Ustaz. Nggak boleh ya, itu kan dolim. Dolim. Tapi barakallahu fikum. Nah, dalam kehidupan juga kan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi Ustaz, bahwa kita ini bermasyarakat dan kita mungkin punya teman-teman yang mana mungkin ada teman-teman kita dulu yang waktu kita belum ngaji Ustadz, sekarang kita mungkin punya teman yang sudah ngaji. Nah, jika kita melihat teman kita yang dulu Ustadz, mungkin kita dulu pernah ada di kubangan maksiat gitu, dan teman-teman kita di kubangan itu melakukan tindakan kriminal Ustadz. Nah, ini apa yang harus kita lakukan Ustadz? Karena kadang mungkin terbesit gitu di benak kita, kalau dikasih tahu nih ke pihak yang berwajib, dia kan teman ana. Tapi kalau nggak dikasih tahu juga, dia membahayakan lebih banyak manusia lagi, Ustadz. Nah, yang seperti ini gimana, Ustadz? Mungkin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita punya teman yang melakukan tindak kriminal, katakanlah umpamanya copet gitu, copet atau pencuri atau mungkin penipu. Yang pertama tentu sebagai bentuk perkawanan itu Nabi katakan secara umum. Ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Di antara nasihatnya adalah li'amatil muslimin, yaitu kepada awamnya kaum muslimin. Kalau dulu kita sama-sama dia menjadi orang berbuat jahat, kemudian kita mendapatkan hidayah sunnah, alhamdulillah, maka kita bisa berbagi dengan dia. Di antaranya yaitu bagaimana kita dulu sama-sama buruk, kemudian sekarang mendapat hidayah menjadi seperti ini. Itu bisa sharing atau berbagi. Yang kedua, kalau kita lihat dia melaksanakan keburukan itu atau mungkin jadi pengedar narkoba atau segala macam, ya bagaimana kita bisa nasihati baik-baik dari hati-hati sama dia. Kalau dia memang istilahnya itu bisa membahayakan orang banyak, ya mestinya maslahat orang banyak lebih diutamakan berkaitan dengan perkara pribadi, karena syarat Islam diturunkan tujuannya itu satu, mewujudkan masalih yang murni. Kalau ternyata masalah murni nggak bisa bercampur rata masalah dengan madarat, maka dihindarkan madarat yang lebih besar. Sehingga kalau bisa dihindarkan madarat murni, masalah mewujudkan masalah yang murni. Tapi kalau nggak bisa harus campur, maka dipilih yang masalahnya lebih besar atau yang madaratnya lebih kecil. Ketika kita dapatkan dengan kenyataan seperti ini, maka kita pakai kaidah seperti itu. Bagaimana maslahat yang lebih umum, yang lebih besar harus didahulukan. Bukan kita membiarkan dia kemudian kejahatan terus berlangsung seluas-luasnya itu. Itu merupakan bagian tanggung jawab kita, ya nasihat sekaligus nahi mungkar berkaitan dengan perkara yang buruk tersebut. Wallahualam shawab. Jadi nggak boleh juga ya ngejagain teman kita ya Ustaz ya. Ya nggak boleh lah, dia langsung melindungi. Di antaranya Nabi melaknat la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kriminal. Sehingga kita nggak boleh melindungi pelaku kriminal itu. Tapi kita berusaha untuk mengusahakan yang terbaik. Gimana kita nasihati dia untuk menggagalkan kemaksiatannya atau kriminalitasnya, kejahatannya. Kalau susah dan membahayakan kita sendiri juga, ya bagaimana kita bisa menekan kriminal itu lebih kecil lagi. Lebih kecil. Iya. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kalau tadi kita berbicara mungkin secara umum Ustaz, tempat kerja, teman. Nah, sekarang mungkin kewajiban kita sebagai ayah. Ya, kita mafhum Ustaz ya, sebagai ayah harus memberikan pendidikan Ustaz kepada anak kita sebaik mungkin. Akan tetapi kan kita nggak punya nih Ustaz ilmu untuk mendidik anak, sehingga mungkin kita menitipkan anak ini di sekolah agar kita bisa bekerja sama dengan sekolah, dengan para pengajar. Nah, di sekolah sendiri ada satu masalah yang memang bisa dikatakan nggak pernah selesai terkait bullying Ustaz ya. Dan ini pun sebenarnya nggak hanya di sekolah ya Ustaz ya, di tempat kerja pun ada gitu.
bagaimana Ustadz pandangan Islam melihat masalah bullying di sekolah atau di tempat kerja, Ustadz? Ya, bismillah ya. Orang tua sekarang pertama yang perlu kita ingatkan, tanggung jawab mutlak orang tua itu seperti yang Allah ingatkan, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang tua itu wajib menjaga diri keluarganya dari api neraka. Itu kewajiban orang tua, menjaga istri, menjaga anak dari api neraka, itu kewajiban orang tua. Menjaga istri dan anak itu dari neraka itu nggak ada cara lain kecuali dengan mengamalkan agama. Dan mengamalkan agama itu nggak ada cara lain kecuali dengan harus mengajarkan agama supaya dia tahu sehingga bisa mengamalkan agama. Kalau kita tidak bisa mengajarkan yaitu agama, ya kita punya tanggung jawab untuk mengenalkan mereka kepada agama. Di antaranya mengantarkan ke pengajian, kemudian menyediakan fasilitas di rumah tangga itu hal yang bisa mengantarkan dia paham agama. Di antaranya menyekolahkan anak, dan menyekolahkan anak itu tentu harus pilih-pilih. Kita harus ingat bahwa anak itu asalnya sungguhnya Allah ciptakan dalam keadaan fitrah, di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, yaitu fitrah Islam, fitrah tauhid, fitrah baik. Tapi fitrah ini bisa rusak, kata Allah Ta'ala, kata Nabi, yaitu fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya fitrah itu bisa berubah, bisa rusak. Di antara perusaknya lingkungan. Lingkungan itu satu yang paling dekat keluarga. Sehingga orang tua akan membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu orang tua. Orang tuanya kayak apa, dia akan mengarah kepada ini proses pembentukan anak ini. Yang kedua, lingkungan, tetangga. Maka kalau kita mau pilih rumah juga, kata para ulama, al-jar qoblad dar. Tangga dulu yang dilihat, jangan rumahnya dulu. Wah, bagus, mewah, perumahan bagus. Nah, tangga dulu, bukan lokasinya dulu, tetangga dulu. Tangganya ulama, tangganya santri, tangganya talabatul ilmi, tangganya orang ngaji, tangganya ikhwan, itu diutamakan. Karena anak kita nanti bagaimana juga pasti akan bergaul di luar rumah kita itu. Lah kalau teman-teman kita ini bagus, tetangga bagus, mereka mengenal kajian, mereka mengenal sunnah, itu otomatis akan menjaga anak kita. Ibaratnya sekian persen pendidikan itu dididik oleh lingkungan dan akan terjaga kalau lingkungannya bagus-bagus. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah. Maka sekolah ini pun kita harus milih-milih. Karena sekali ibaratnya tempat kita menyemai juga, ya ini bibit kita, harus kita pilih sekolah yang bagus. Maka orang tua harus survei juga sekolah yang bagus. Kalau terpaksa udah kita pilihkan sekolah yang bagus semuanya, tetapi ternyata ada kasustik, ada kasus yaitu bullying tadi itu makanya dia dibully sama teman-temannya itu. Ya ini yang mestinya sikap orang tua atau sikap yang anak tadi menghadapi bulian teman-temannya itu, orang tuanya. Yang dimaksudkan pertanyaannya. Memandangnya seperti apa di dalam Islam terkait bullying itu? Ya kalau soal bullying nggak boleh. Soal bully membuli itu kan nggak boleh. Itu kan berarti kan pemboliman kepada orang lain. Dia melakukan keboliman. Keboliman itu bisa dengan lisannya, bisa dengan perbuatannya, bisa dengan action yang mereka lakukan. Itu semuanya keboliman. Masuk dalam bab keboliman. Karena keboliman itu berarti dia akan menyakiti orang, menahan haknya orang. Haknya dia dihormati, haknya dia dimuliakan, hanya dia istilahnya ya dihargai. Tapi kemudian kalau direndah-rendahkan, dijadikan bahan permainan, diolok-olok, kemudian dijadikan dipereng-pereng segala macam, itu ya keboliman. Nggak boleh. Walaupun mainan, walaupun sifatnya mungkin agak lebih pada guyon, nggak boleh. Itu semuanya termasuk keboliman. Kalau keboliman babnya ya dia nanti akan menanggung itu tanggung jawab dia, atau dia akan istilahnya berdampak bolim sendiri, akan bisa merugikan dia, membuat dia bangkrut ya dunia maupun di akhirat kelak. Adapun kalau kita melihat bully-bully seperti itu, ya orang tua mungkin bisa melaporkan pada guru untuk menangani supaya kepada kasus si anak ini, dan guru bisa melakukan proses pendidikan pada anak tersebut. Kalau kemudian ternyata pembulian di sekolah itu berlanjut, guru tidak peduli, kemudian juga teman-temannya jadi rusak-rusakan, udah kita cabut, pindah sekolah yang tempat lain. Kalau kita orang tua, anak kita daripada nanti juga ikut larut dengan teman-teman yang tukang bully seperti itu, ya udah kita cabut, kita pindah tempat lain. Karena itu jawab orang tua untuk menjaga pendidikan anak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, sekarang terkait menuntut ilmu mungkin Ustaz ya. Tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa menuntut ilmu juga bekerja Ustaz adalah itu bisa bernilai ibadah ya Ustaz ya, betul ya? Ya, menuntut ilmu, bekerja itu bisa menjadi ibadah.
kadang ada satu momen kita ketemu rasa malas nih Ustaz. Ya, entah karena sudah jenuh, terlalu lama kerja di sini, pelajaran ini nggak selesai misalnya itu Ustaz. Nah, bagaimana nih Ustaz cara mengatasi rasa malas kita terkait menuntut ilmu dan belajar dan bekerja menurut ajaran Islam? Kalau malas itu penyakit yang kita berlindung kepada Allah Ta'ala juga. Ada malas, ada futur, karena dekat banget ini. Kalau malas itu ya pokoknya kan nggak ada gairah untuk melakukan kebaikan, itu malas banget. Akhirnya membuat jadi melangkrak. Nabi kita bersabda, Allahumma inni a'udzubika diantaranya minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ajz, yaitu lemah dan kasal, malas. Al-ajz sama kasal malas itu harusnya hasilnya sama, nggak dapat apa yang dia inginkan. Kalau al-ajz itu mungkin punya cita-cita atau punya wansa pengen jadi dokter, tapi lemah, duit terandui, kemudian nggak bisa kuliah di fakultas kedokteran, akhirnya nggak bisa dapat ilmu kedokteran juga. Yang satunya itu dia sebetulnya ada fasilitas semuanya itu, orang tua mampu, uang ada, kemudian kuliah tempat ngajarin kedokteran ada, atau dia sudah masuk di kedokteran dan diterima, tapi malasnya setengah mati, sehingga dia sama sekali nggak ada gairah untuk belajar, akhirnya gagal, sama-sama gagalnya. Tapi kalau yang ini karena lemah, yang ini karena ya ini malas. Sehingga malas ini adalah penyakit. Yang malas itu aslinya adalah sifatnya orang munafik. Malas, sehingga kata Allah ini waqamu wa kusala. Qamu wa kusala. Orang munafik itu kalau sholat itu terpaksa banget, dan mereka itu lakukan dalam keadaan malas. Karena aslinya orang munafik itu nggak ada gairah iman di dalam hatinya itu. Sedangkan yang membuat kita bergairah ibadah itu adalah iman yang ada dalam hati kita, sehingga semangat sholat, semangat untuk taat. Tapi orang munafik itu kan yang semua ucapannya itu hanya di lisan aja. Kata Allah, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Itu hanya ucapan lisan saja, hatinya kosong dari apa yang dia ucapkan itu. Sehingga sesuatu yang tidak ada dorongan dari dalam itu masih malas. Sehingga malas ini merupakan bagian cabang daripada sifat nifaq sebetulnya itu. Kalau futur itu futur itu ya kayak malas, fenomenanya kayak malas, tapi mengalami kelesuan namanya. Kelesuan futur itu. Nabi katakan, likulli amalin sirotun. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Biasanya semangat itu pas anyar-anyaran, pas baru belajar bahasa Arab. Wah, Masya Allah, kebul-kebul sampai orang yang daftar 200, 500, 300. Begitu jalan, kemudian rontok sampai 5, sampai tinggal 10 atau tinggal berapa. Itu namanya mengalami futur, orang futur. Jadi belajarnya futur, kayaknya gogrok, rontok. Futur itu ada tingkatannya, ada futur berat, ada futur misalnya sedang, futur ringan. Kalau futur yang ringan itu al-kasal ba'da nasyat, ada rasa malas setelah tadinya itu sergap banget, tadinya itu sangat sergap banget, itu kemudian mengalami rasa malas. Tadinya belajar ngaji, Masya Allah semangat luar biasa, tahu-tahu kemudian malas banget. Tadinya seminggu peng 5 atau peng 6, tapi tahu-tahu kemudian tinggal seminggu peng loro aja aras-arasan. Itu namanya ada rasa malas. Salat malam yang Masya Allah 11 rakaat panjang, tahu-tahu hanya witir aja nggak terawat, atau sekedar bisa witir aja, itu namanya mengalami penurunan, itu namanya futur. Ada futur yang berat, yaitu atarku badal amal. Dia memang berhenti total setelah tadinya beramal. Tadinya Masya Allah kalau ngaji tampilannya kayak wali, jenggotnya, jubahan, wes kayak udeng-udengnya Masya Allah. Tahu-tahu kok koloran pendek, tongkrongan, ngebur gedoro. Ini ya fenomena jelek banget. Yang tadinya begini jadi begini, sehingga dia tinggalkan sama sekali. Kalau sudah seperti ini, yang pertama kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, kita bagaimana cari upaya untuk kembali membangkitkan yaitu semangat kita. Maka kata Nabi berkaitan dengan futur tadi itu, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hadam. Kalau futurnya itu masih di atas sunnahku, dia mungkin dari baca Quran 1 hari 1 juz, tapi tinggal setengah juz, itu masih baca Quran, itu ada rasa futur gitu, dia masih di atas hidayah Allah Ta'ala. Karena dia masih taat, tapi kadarnya berkurang. Wa kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halak.
Tapi kalau futurnya itu meloncat sudah ya ini dia maksiat, tidak di atas sunnah lagi, dia jenuh atau dia mengalami kejenuhan, mengalami kemalasan. Sekarang meloncatnya ke dugem, umpamanya ke kafe-kafe, ke dugem, bukan kopi ya, ke dugem sehingga udah beda lingkungannya itu. Ini adalah sebuah futur yang berat seperti ini. Dia mengalami ini halak, ini kehancuran. Maka yang pertama kita berlindung kepada Allah dari sifat ini malas tersebut sebagaimana doa Nabi SAW. Untuk mengatasinya itu kita mesti harus perbaiki diri. Kalau kita sedang malas sholat malam, ya kita itu pertama mencari faktornya apa yang membuat dia itu malas. Sehingga jangan sampai malah futurnya itu karena tasadud, karena keterlaluan atau karena berlebihan, sehingga akhirnya membuat orang itu dia menjadi futur. Karena di antara sebab futur itu dia pas semangat itu berlebihan sampai akhirnya kemudian merasa keberatan, dia merasa yaitu nggak kuat, akhirnya justru malah kemudian dia yaitu drop. Seperti ini sangat diingatnya Islam, kita jangan sampai tasadud, kita yang tawasud, yang pertengahan sehingga awet. Sehingga dalam segala perkara itu awet. Sehingga yang penting itu dalam agama kita kata Nabi, ini ahabbul a'mal ilallah, ini atwamuha wa in qala. Amal yang paling Allah cintai itu yang paling dawam, yang paling rutin dilakukan itu walaupun sedikit-sedikit baca Quran sehari setengah juz, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sekali membaca 10 juz, setelah itu 10 tahun nggak pernah baca Quran lagi. Ini nggak bagus karena berkaitan dengan perawatan masalah ini hati itu. Itu berkaitan dengan itu mengatasi rasa malas, ya pertama berlindung, kedua cari sebabnya, kemudian kita berusaha untuk bagaimana untuk bisa kembali mengatur lagi, punya kesadaran kita itu sedang drop. Kalau ibaratnya orang sakit itu kita sadar kalau kita sakit kemudian mau berobat. Yang susah itu sakit tapi nggak sadar, sehingga dia tidak punya kesadaran untuk yang berobat, atau dia sadar sakit tapi malas berobat. Ya nanti hasilnya penyakitnya bisa semakin parah. Tapi dia sadar kalau sakit, kemudian dia bagaimana bisa ini berubah. Maka Islam pun juga mengajarkan amalan itu variatif, biar nggak bosan, kemudian menjadikan dia malas. Sehingga sholat juga ada berdiri, ada ruko, ada sujud, itu gerakan yang ganti-ganti seperti itu, diantaranya membuat dia fresh, bisa lebih fresh. Belajar juga baca kan juga ada masa jenuhnya juga membaca itu. Mau membaca 5 jam lihat terus gini kan bisa jenuh juga. Ya maka rehat sebentar, mungkin ganti dari membaca, ganti dengarkan, kemudian ganti lihat, sehingga nanti bisa fresh itu, ganti suasana bisa fresh. Termasuk katakanlah dalam keluarga juga ada istilahnya refreshing, namanya kita refreshing untuk supaya ada penyegaran, nggak rutinitas itu nggak membuat dia jenuh itu. Sehingga ada hal yang menyegarkan kembali. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi harus refreshing ya Ustaz ya. Tapi jangan berlebihan juga mungkin ya Ustaz ya. Refreshingnya bukan refreshing yang mengubah hawa nafsu. Refreshing kita sadarkan itu bagian dari upaya kita untuk membuat suasana kita ini kembali seger gitu. Barakallahu fikum. Nah, terkait refreshing nih Ustaz, kita kembali ke permasalahan anak muda. Sebagaimana anak muda itu, mereka hari ini ya kita perhatikan sangat sibuk sekali Ustaz, bekerja, cari uang gitu, mungkin bahkan dari pagi ke pagi atau dari pagi ke malam ya. Dan di media sosial itu sekarang lagi ramai Ustaz terkait kencan online. Jadi ada satu orang, mungkin katakanlah itu laki-laki atau perempuan, dia membuka jasanya untuk nemenin makan Ustaz ya, atau nemenin jalan ke undangan sih. Yang hari ini di Indonesia sendiri ada seperti itu Ustaz. Nah dari Islam sendiri, bagaimana pandangan Islam terkait penggunaan aplikasi kencan online Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kencannya itu untuk yang baik-baik kan bagus. Kencan ngaji, kencan ke syekh, kemudian kencan ke gini kita rapat, kencan untuk kita yaitu membuat event yang bagus. Kalau event yang kencang-kencang gitu kan mestinya seorang muslim yang sudah ngaji tahu itu adalah haram, itu nggak boleh. Kita harus cut semua perkara yang akan bisa membuat kita keseret kepada perkara-perkara yang buruk. Teman-teman yang masa lalu yang cerit-cerit ya kalau bisa di-delete semuanya dari HP kita, karena ini menjadi sumber penyakit. Seorang mukmin di antara dikatakan dalam kitab dikatakan seorang salaf itu, di antara fikih seorang muslim itu, seorang mukmin itu dia tahu celah di mana imannya itu membuat dia turun.
Kalau dia tahu kalau buka Facebook yang ini pasti akan keblondrok-blondrok, dia akan keseret-seret, dia tutup. Kalau dia ketemu teman yang ini kemudian dia akan bisa itu keseret ke perbuatan haram, maka dia cut, dia tutup, sehingga dia tahu mana tempat yang membuat iman dia itu kemudian drop. Itu dia adalah termasuk di antara fikihnya seorang itu mukmin. Sehingga harus tahu persis ini hal-hal yang akan bermanfaat untuk kita. Dan seorang muslim itu prinsipnya kata Nabi min husni islamil mar'i tarku malayakni. Seorang muslim itu, muslim yang di antara kebaikan seorang muslim itu, dia meninggalkan apa yang bukan urusannya, apa yang tidak akan memberikan manfaat untuk dia. Sehingga apa yang tidak akan memberikan manfaat sudah dia tinggalkan. Sibuk dengan hal yang akan memberikan manfaat atau yang menjadi urusan dia. Sehingga jangan sampai kita yaitu iseng-iseng dengan hal yang haram, nanti kita akan ini kejerumus. Ada sebuah hadis Nabi yang menggambarkan tentang Islam. Islam itu digambarkan Nabi kayak ini, jalan lurus sana. Kanan kirinya ada tembok-tembok, lalu ada pintu. Kemudian pintu ini ada korden menjulur. Kemudian di atas jalan ini ada penyuruh yang menyuruh untuk masuk ke jalan. Kemudian di atas pintu ini, di atas jalan ini ada penyuruh kalau orang membuka korden diingatkan la taftah, jangan kamu buka. Kalau kamu buka pasti kamu akan masuk. Kata Nabi, jalannya jalan Islam. Kemudian tembok-temboknya adalah batasan-batasan Islam. Ya tilka hududullah fala tataduha. Islam itu punya batasan. Kalau diri muslim itu harus begini, enggak boleh begini. Maka kalau ada orang muslim yang pengen bebas, itu jadi wong kafir. Jangan jadi orang muslim. Kalau muslim itu pasti ini terbatas. Dibatasi kalau pakaian, cara berpakaian begini batasannya. Dibatasi kalau bergaul begini aturan pergaulannya. Dibatasi kalau dia berdagang caranya begini. Itu mesti terbatas. Kalau jadi muslim pengen bebas, ya jadi wong kafir. Jadi orang kafir. Dia pasti nggak akan bebas, nggak terikat dengan aturan apapun dari ajaran agama ini. Kalau kita muslim pasti ini terbatas. Kemudian korden yang pintu-pintu yang tadi itu pintu maksiat. Pintu-pintu maksiat, kalau dia masuk, dia akan masuk ke maksiat. Korden itu isyarat sangat gampangnya orang mengakses maksiat. Sehingga maksiat itu sangat gampang sekali diakses. Faktor untuk bermaksiat itu sangat-sangat yaitu gampang banget. Dan dunia kita seperti itu. Sehingga kalau orang mau bermaksiat itu ibaratnya kayak watu gelinding dari gunung. Rasa disurung, gelinding sendiri gitu. Tapi kalau mau taat itu kayak naik gunung. Itu mesti pakai dorongan kekuatan khusus, ya pakai kemauan khusus. Demikian pula kemauan maksiat itu sangat gampang banget, seperti mengakses hanya nyalain korden pintu. Kalau pintu dikasih pintu kayu, digembok, dicengkal, digrendel, itu bukanya sulit. Ini hanya korden, artinya untuk buka maksiat itu aksesnya sangat gampang banget. Di sini maka kita harus sadar bahwasanya pintu-pintu kemaksiatan itu sangat banyak banget dan kita harus waspadai dengan semua pintu kemaksiatan tersebut. Di antaranya ya kayak termasuk banyaknya aplikasi keburukan yang membuat kita bisa kemudian terseret pada keburukan tersebut. Kita mesti harus jeli memilih sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada ini baik dan menjaga dari hal yang buruk. Harus ada preventif. Kuratif lebih berat dibandingkan dengan preventif. Masya Allah Pak. Ya Ustaz, yang disampaikan itu betul sekali Ustaz ya. Karena semua itu akses kepada kemaksiatan itu gampang. Salah satunya lewat gadget kita kan ya Ustaz ya. Iya. Nah, hari ini tuh kita juga mungkin sadar nggak sadar jadi kayak kecanduan gitu loh Ustaz sama gadget. Walaupun misalnya cuma dipakai WhatsApp atau chatting ke keluarga kita, tapi ada momen-momen kadang kita lengah. Terus aja scroll Ustaz Instagram itu atau Facebook Marketplace seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana mengatasi kecanduan kepada gadget Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya seorang muslim itu hatinya itu kalau dengan imannya itu kan nyantolnya kepada Allah Ta'ala. Maka kalau pendidikan imannya bagus, kelezatan dia itu pasti akan berorientasi kepada kelezatan penghambaan kepada Allah Ta'ala, ketaatan, kemudian bisa merasakan nikmatnya dari amal yang baik yang satu ke amal baik yang lainnya. Kalau sampai seorang muslim itu dia punya kecanduan gadget, itu ya jelas imannya drop. Itu pasti ada masalah dengan keimanan dia. Kalau imannya bagus, maka dia akan bisa mengatur dirinya. Dan itu berkaitan masalah waktu. Bagi muslim, itu waktu sangat berharga sekali. 1 menit
bisa merubah orang dari ahli nar menjadi ahli jannah. Calon ahli nar menjadi ahli jannah. Nabi mendatangi anak seorang Yahudi kafir. Nabi mendatangi, menjenguk, lalu menawarkan Islam kepada anak Yahudi ini. Anak Yahudi ini kemudian menengok kepada sang ayah, minta isyarat, minta izin. Sang ayah memberikan isyarat, yaitu kata-kata ini mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, silahkan ikuti Muhammad. Lalu dia baca syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Baca syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berapa menit? 1 menit mungkin nggak ada ya. Enggak kurang tadi. Ini bisa membuat orang dari calon ahli nar menjadi calon ahli jannah. Itu waktu itu sangat berharga. Salat 2 katakanlah bukan salat dzikir. Kata Nabi, mangqala subhanallah wa bihamdi ghurisat nakhlatun fil jannah. Kalau orang mengucapkan kalimat subhanallah hamdi, itu akan ditanamkan satu pohon korma di surga. Kalau kita sedang di Bangju, di lampu merah itu Bangju, 1 menit katakanlah. 1 menit itu bisa membaca subhanallah bihamdi berapa kali kira-kira? Ada 10 nggak? 10 kali nggak? Ya. Insya Allah bisa. Bisa. Berarti kalau 1 menit kita lewatkan itu artinya kita kehilangan 10 pohon korma. Kalau 1 pohon korma itu pohonnya itu sempurna, kemudian buahnya sempurna, grandul berapa harganya? Berapa kira-kira? 1 pohon korma sangat subur, kemudian buahnya bagus, itu harganya berapa kira-kira? Mungkin jutaan ya Ustaz ya? Maunya kita anggaplah 1 juta itulah. Atau 10 juta itu, 10 juta. 10 juta kali 10, 100 juta. 1 menit kita lewatkan artinya kita kehilangan 100 juta. Itu waktu bagi mukmin itu sangat berharga sekali. Makanya kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Karena kalau menyanyiakan waktu, fa inna idha'atal waqti taqta'u 'anillah wa 'anil akhirah. Menyanyiakan waktu itu memutuskan Anda dari Allah dan kamu akhirat. Tetapi kalau kematian memutuskan Anda dari dunia. Hilangnya dunia, mendapatkan Allah dan surga itu semuanya tergantikan. Tapi kehilangan Allah dan surga nggak bisa ditebus dengan apapun dari apa yang kita ini miliki. Yang sangat banyak membuat waktu kita sia-sia itu diantaranya fitnah-fitnah, termasuk fitnah gadget, fitnah ini HP ini. Yang fitnah ini bisa merusak kita dari dalam. Kalau dulu Nabi mengatakan dalam rangka menjaga fitnah ya. Itu ketika ditanya Rasulullah mana aja, apa itu Rasul jalan keselamatan? Satu diantaranya yaitu wal yasaka baituk, buatlah rumahmu luas. Artinya membuat rumah luas itu betah di rumah. Karena dulu biasanya itu orang kalau sudah nggak betah di rumah, keluyuran keluar itu ini bahaya. Leo ojo senang metu-metu. Artinya banyak tinggallah di rumah, karena kalau keluar rumah itu dimakan setan, banyak setannya di luar itu. Tapi zaman sekarang untuk di rumah tok nggak cukup, betah di rumah. Wah anakku, masya Allah, neng kamar sedino betah neng rumah. Cekelane jajet dia di kamarnya tapi matanya nyekrol terus HP-nya itu sampai koklok, ibaratnya seharian penuh bisa di kamar diem. Tapi dia rusak dari situ. Sehingga maksudnya yaitu betah di rumah situ menjauhkan dari segala macam sumber fitnah. Termasuk diantaranya adalah gadget seperti itu. Sehingga tahu waktu kapan betul-betul bisa manfaatkan. Maka semuanya fitnah. Teknologi termasuk internet, kemajuan terus seperti ini adalah fitnah. Tinggal bagaimana kita memilih untuk menyelamatkan diri sehingga kita selamat dari terhanyut dengan arus fitnah yang ada. Wallahualam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan juga mungkin setan gepeng ini Ustaz ya. Jadi di sekolah itu Anda sering mendengarnya dengan istilah setan gepeng Ustaz kalau di pondok-pondok gitu. Karena memang sangat membawa dampak yang sangat buruk bagi anak-anak. Dan sebagian kenakalan remaja itu datang dari handphone ya Ustaz ya. Nah, setelah anak menjadi nakal karena gadgetnya, sedangkan akan timbul masalah-masalah yang baru dari kenakalan itu. Bagaimana Islam memandang masalah kenakalan remaja itu, khususnya ketika si anak membawa kenakalannya ke sekolah, Ustaz?
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tanggung jawab mengatasi kenakalan remaja itu kan dari banyak sisi ya Mas ya. Dari orang tua, dari masyarakat, dari sekolah. Ini masing-masing punya tanggung jawab untuk mengarahkan anak ini. Yang diartinya udah barang rongsok, ini udah barang rusak. Itu harus dibengkelkan itu. Ya harus semuanya berperan untuk mengatur. Dari pihak orang tua bagaimana juga bisa mengobati anak ini. Intinya butuh kerjasama antara orang tua, kemudian sekolah dan juga yaitu masyarakat. Harus ada kerjasama yang baik untuk bisa menormalkan kembali anak-anak yang nakal. Dan tidak lain kecuali ya semuanya akan bisa mengarah ke itu pendidikan agama. Gak bisa tidak kecuali agama yang akan betul-betul akan membuat orang itu menjadi baik. Karena ini berkaitan dengan tanggung jawab pada Allah dan kampung akhirat. Penanaman akidah, penanaman iman. Sehingga betul-betul dia merasa betul-betul yaitu terawasi dan akan bertanggung jawab. Kalau hanya urusan moral dunia itu susah untuk membentuk orang, susah. Karena melihat orang-orang yang mereka apalagi promosi moral, promosi ideologi moral, pret semuanya rata-rata rusak, koruptor, kemudian pencuri, kemudian nggak ada yang bisa dicontoh. Mau nanamkan moral kayak apa? Nggak ada yang lain kecuali kembalinya kepada agama. Karena agama adalah sesuatu apa yang datang dari Allah SWT, tanggung jawabnya kepada Allah dan kepada kampung akhirat, itu yang akan membentuk hati orang. Karena kerusakan itu berasal dari hatinya orang. Sehingga perbaikan juga dari hatinya orang. Dan memperbaiki hati yang paling efektif ya dengan menanamkan keyakinan tentang Allah, tentang yaumul akhir. Itu yang akan membuat perubahan di dalam kehidupan ini seorang. Mau nggak mau pendidikan akidah harus betul-betul masuk ini dalam pelajaran akidah kehidupan di rumah tangga, di sekolah, di masyarakat. Itu adalah kewajiban ini orang-orang yang mereka tahu arah pendidikan. Apalagi kalau pendidikan menyarankan nggak usah ada pelajaran agama, itu namanya pendidikan yang mengarahkan untuk melahirkan gudel-gudel. Tahu gudel nggak? Apa misalnya itu gudel? Anak kerbau itu namanya gudel. Melahirkan generasi gudel-gudel, yang generasi yang memang mereka hanya taunya warak, syahwat, puas hidupnya, nggak tahu agama sama sekali. Ini bahayanya orang yang mereka menginginkan sekolah bebas pendidikan, ini agama. Bahkan agama harusnya jadi nomor satu. Ini yang akan membentuk, yang membedakan manusia dengan binatang itu diantaranya berkaitan dengan ini agama ini. Barakallahu fiikum Ustaz. Nah Ustaz, mafhum juga di anak-anak muda sekarang itu terkait kesehatan mental. Kalau kita mungkin lihat di medsos, kenapa kamu gini? Waduh, kesehatan mental kena nih, begini nih. Nah seperti itu Ustaz. Dari Islam sendiri, apa ada cara khusus Ustadz untuk menjaga kesehatan mental Ustadz? Ya sungguhnya sehat mental, sehat jasmani sama sebetulnya. Sehat mental, sehat sama. Artinya sama itu mirip kebutuhannya. Kalau kita pengen sehat, maka minum bergizi, kemudian olahraga, kemudian istirahat yang cukup, kemudian jangan kemasukan racun-racun. Kalau kemasukan racun-racun harus dinetralisir, didetok, harus keluar. Itu untuk menjaga kesehatan, yaitu jasa kita seperti itu. Kebutuhan untuk kita masukkan yang asupan yang bergizi, intinya itu. Kemudian bagaimana tidak masuk hal yang beracun. Kalau udah kemasukan yang beracun itu harus bagaimana mendetok, yaitu mengobati, baik itu dengan cara-cara medis, yaitu ke kedokteran maupun dengan cara yang lainnya. Itu jasa kita seperti itu. Hati kita sama. Asupan untuk hati kita yang bermanfaat itu yaitu semua bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang manfaat dan amal saleh. Ini adalah asupan yang sangat bergizi bagi hati seorang. Kemudian jangan sampai kita kemasukan racun. Semua maksiat ada racun. Semua penyimpang racun. Racun maksiat, racun syubhat, pemikiran yang rusak itu racun semuanya. Kalau kita sudah kadung keracunan atau keracunan itu ya katut-katut. Kalau gitu ini sekarang kan sebetulnya nggak minum racun, tapi yang sayuran mengandung racun, umpamanya buah mengandung racun, kemudian obat mengandung racun, dan itu mesti harus masuk ke tubuh kita sehingga mau nggak mau kita keracunan walaupun dikit-dikit, tapi harus ada upaya ini detok yaitu untuk mengeluarkan racunnya tersebut. Maka demikian pula kalau kita kadung bermaksiat, kadung kemasukan pemikiran yang buruk, ya harus dikeluarkan dengan cara bertobat kepada Allah SWT, diobati sehingga dia bisa ini sehat. Sehingga menjaga kesehatan mental itu ya sesungguhnya ya menjaga hati kita tetap baik.
Di antaranya kalau dirinci lagi ya itu ketika kan global ya, dirinci lagi itu bagaimana dia harus betul-betul berinteraksi dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat, mengenal Allah, mengenal Nabi, kemudian mengenal keindahan Islam, kemudian mengenal sirahnya Nabi, sirahnya para sahabat, kemudian betul-betul mengenal itu agama dengan baik, termasuk diantaranya bagaimana dia juga mengamati keagungan Allah di alam semesta. Ini adalah hal yang akan betul-betul memberikan asupan iman yang sangat bagus sehingga iman itu akan menguat dan kemudian betul-betul mewaspadai segala perusak iman seperti diantaranya fitnah dunia, fitnah setan, fitnah teman-teman yang buruk. Ini yang harus dihindari yang akan betul-betul menyelamatkan seorang itu atau mentalnya dalam keadaan sehat bagus. Ya kurang lebih menjaga kesehatan mental ya kayak menjaga kesehatan badan kita setengah itu. Mental dan mengertian hati kita karena mental kita ya kondisi hati kita. Wallahualam shawab. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, sekarang tadi Ustaz terkait iman. Sebagian orang alhamdulillah mungkin sudah Allah berikan kekokohan dan kebaikan kepada keimanan mereka yang kokoh. Itu ingin mengamalkan Islam secara menyeluruh Ustaz. Mungkin dari segi pakaian, adab, akhlak. Dan ketika seseorang itu mengamalkan hal-hal demikian, berjenggot misalnya Ustaz ya, bergamis atau celana cingkrang, ini kadang di sebagian komunitas ini mengalami diskriminasi Ustaz terkait orang-orang yang apa ya? Yang kalau dalam perspektif mereka itu kayak mabuk agama gitu Ustaz ya, gitu. Nah, bagaimana Ustaz pandangan Islam dan cara mengatasi diskriminasi karena kita beragama Islam, berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam Ustaz? Ya, sesungguhnya itu adalah resiko. Semua keputusan ada resikonya. Antum mau jadi setan ada resikonya, mau jadi malaikat ada resikonya, jadi manusia ada resikonya, jadi orang soleh ada resikonya, jadi orang jahat ada resikonya, jadi orang nggak peduli dengan agama, yang penting cuek bebek itu ada resikonya. Semuanya mengandung resiko. Tinggal kita menguatkan diri kita. Kalau kita udah yakin dengan amal kita, sehingga di sini pentingnya ilmu. Setiap amal kita harus dengan ilmu, sehingga ilmu itu akan menjadi akar yang kuat dalam hati kita. Orang nggak bisa jebol amal kita ini kecuali dengan ilmu yang lebih kuat lagi yang kita miliki. Ini pentingnya kita beramal dengan ilmu. Tapi kalau amalnya ikut-ikutan, nanti itu gampang banget dia keseret, yaitu suasana. Jenggot ikut-ikutan. Nanti begitu yang diikuti itu nggak berjenggot ya kerok juga jenggotnya itu namanya tidak ikutan. Tapi kalau kita pakai ilmu maka ini selama ilmunya tidak berubah maka dia akan betul sangat ini kuat. Beramal dengan seperti ini itu harus disadari pasti nanti ada resikonya. Di antara resikonya ya tadi momennya didiskriminasi, diperlakukan berbeda. Kalau kita sudah menghadapi kenyataan yang seperti itu adalah tidak ada lain kecuali fasbir amma yaqulun, sabarlah dengan apa yang mereka ucapkan. Fasbir sabron jamilan, bersabarlah dengan sabaran yang bagus. Karena tidak ada cara menghadapi berbagai macam kesulitan yang berkaitan agama kita kecuali sabar. Para sahabat itu begitu masuk Islam itu mendapatkan tekanan, diskriminasi yang sangat luar biasa. Tapi mereka bisa mentalnya itu betul-betul tangguh. Di antaranya, kalau kita dengar cerita Bilal bin Rabah tahu bagaimana Bilal bin Rabah diseret, dipukul, dicambuk di padang pasir yang sangat panas. Ya, tapi Bilal bisa kemudian Masya Allah keluar kalimat yang sangat sejuk dan indah, ahad. Yang menunjukkan hati dia lebih sangat betul sangat menikmati ini gimananya. Ammar bin Yasir ibunya dibunuh dengan ditombak kemaluannya. Bapaknya mati di tangan siksaan Abu Jahal. Ammar bin Yasir disiksa sampai nggak kuat, sampai mengeluarkan kalimat kufur tapi dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Hopa bin Al-Ard itu dipanasi pakai batu panas sampai kulitnya melepuh-melepuh. Mus'ab bin Umair, kalau sekarang istilahnya orang bilang itu anak papa, anak mama, itu manci, istilahnya dipenuhi semua kebutuhannya itu. Bajunya branded, impor, parfumnya paling wangi. Wah, kulitnya mulus, sekarang skincarean terus sehingga mulus kulitnya itu. Begitu masuk Islam, semuanya di-cut sama orang tuanya itu. Sehingga Mus'ab bin Umair sempat kemudian tampil di depan para sahabat dalam kondisi pakai baju yang penuh dengan tambalan. Saking yaitu nggak punyanya lagi. Nabi sampai nangis.
nginget gimana dulu Masya Allah Mus'ab bin Umair itu mewah seperti itu, kemudian masuk Islam jadi seperti ini. Tapi dia tangguh, kulitnya menjadi bersisik. Dan dia diutus Nabi menjadi guru pertama yang mengajar penduduk Madinah dari orang yang beriman 1-2 sampai menjadi seluruh penduduk Madinah, hampir rumah tangga Madinah bersinar dengan cahaya Islam. Itu diantaranya adalah yaitu Mus'ab bin Umair, jasanya Mus'ab bin Umair. Dia memiliki mental yang tangguh seperti itu. Dan itu muncul dari kelezatan iman yang ada di dalam hati mereka. Artinya kita pasti akan menghadapi risiko dalam segala sikap kita yang dimiliki itu. Dan Nabi ingatkan bahwa di akhir zaman itu ketika kita mengamalkan agama itu akan bisa menjadi gharib. Gharib itu asing. Ghuraba menjadi orang-orang ghuraba, terasing. Sehingga bisa membuat kita ini jadi aneh. Tapi kata Nabi, fatu balil ghuraba, berbahagialah orang mereka terasing. Asing bukan karena asal aneh, tapi asing itu karena dia mengamalkan agama, sedangkan masyarakatnya, manusia secara umum mereka nggak peduli dengan agama, sehingga menjadi gini aneh. Dan juga dikatakan Nabi, orang yang memegang agama di akhir zaman di masa manusia itu nggak peduli dengan agama itu kayak kalqabid al jamar. Itu orang yang memegang bara api panas, ya harus istilahnya kita harus betul-betul ya kuat, bersabar dengan memegang bara api itu. Ini semuanya menggambarkan bahwa sikap kita pasti akan ada, ya ini aksi. Maka kita diperintahkan untuk bersabar di atas kebenaran. Hidup kita sebentar, kita ini berorientasi kampung akhirat. Sehingga yang penting kita bagaimana mencari hal yang bisa menguatkan kesabaran kita. Kita biasa tetap dagang ya dagang, sekolah ya sekolah, kantor ya kantor. Kemudian kita mungkin ngelola perusahaan juga ngelola perusahaan. Tapi kita menghindari semua yang akan mengarah pada kerusakan. Teman-teman kita yang punya proyek-proyek itu yang biasanya suka, dia harus nggak nyogok. Ini risiko berat nih. Risiko berat berhadapan dengan kenyataan orang-orang yang mereka itu minta selalu uang pelicin. Ini akan menjadi tantangan berat, tapi itu yang mesti dihadapi. Semuanya akan menghadapi kenyataan yang membuat dia itu ya berisiko. Yang ada sabar. Semuanya telah dijatuhi Allah. Yang penting kita bagaimana berharap untuk ini bekal terbaik yang kita bawa di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai kita luntur iman kita karena suasana yang menuntut kita untuk kemudian ikut arus keburukan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Ustaz, dalam sebuah hadis Nabi bersabda kan kepada kita terkait hati Ustaz ya. Kalau hatinya segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya Ustaz. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ini kadang kita temukan diri kita ini kadang gak suka lihat teman sukses Ustaz ya. Atau misalnya ada rasa takut atas kegagalan. Yang seperti ini bagaimana mengatasinya Ustaz di dalam ajaran Islam? Ya sebetulnya itu bismillahirrahmanirrahim, sebetulnya itu berkaitan dengan ya kembali lagi kepada akidah tauhid kita. Kalau kita yakin itu menunjukkan tauhid kita nggak beres. Kalau kita yakin semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Rezeki Allah itu Ar-Razik. Allah itu yang memberikan rezeki. Allah yang bagi-bagi rezeki. Sehingga orang yang mereka sudah ridha dengan Allah itu pasti ridha dengan perbuatan Allah Ta'ala. Termasuk dalam hal membagi-bagi rezeki. Penyakit yang susah atau penyakit yang sangat rawan menjangkiti orang itu penyakit hasad diantaranya itu, penyakit dengki. Hasad ini yang membuat iblis kafir karena nggak mau sujud kepada Adam karena hasad. Kemudian sudah pembunuhan Qabil Habil karena hasad. Kemudian makarnya saudara Yusuf karena hasad. Kemudian yaitu orang Yahudi sampai kafir kepada Nabi padahal udah tahu persis mereka dulu, bahkan berharap akan perang bersama dengan Nabi yang terakhir ini memerangi orang Aus dan Khosrot. Begitu tahu Nabi itu dari Bani Ismail, dari orang Arab, orang Yahudi kafir. Hasad karena hasad. Sehingga hasad ini penyakit yang sangat banyak, yaitu menyelimuti hati seorang. Sampai ada seorang yang mereka itu dikatakan Nabi akan masuk seorang ahlul jannah. Tahu-tahu yang masuk sebulan dalam keadaan dari jenggotnya itu masih netes air wudhu. Sandalnya itu dalam keadaan dia yaitu cangking. Terus hari kedua Nabi mengatakan gitu lagi, orang itu lagi yang masuk. Hari ketiga dikatakan lagi, Nabi mengatakan gitu lagi, orang itu yang masuk. Sampai Abdullah ibn Amr ibn al-As penasaran. Apa sih amalnya orang ini kok hebat sekali, katakan Nabi dia adalah ahlul jannah.
Singkat cerita dia cari-cari titik tersi alamatnya di mana, dapat, kemudian pengen nginep situ. Dengan alasan yang dia kemukakan. Dilihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nggak ada amal istimewa dia. Kemudian hari ketiga dia pengen pulang. Kawan, saya sungguh nggak ada masalah. Tapi saya itu sedang ingin tahu kok sampai Nabi mengatakan itu tentang Anda ini ahlul jannah. Apa sih amalan Anda? Kata dia, kamataro, seperti yang Anda lihat. Nggak bisa digali lagi dari apa yang ini dia ketahui. Udahlah, pengen pulang pamit. Begitu dia pergi, dipanggil lagi. Amalanku seperti yang Anda lihat. Hanya, kata dia, saya tidak pernah ada rasa hasad tentang nikmat yang Allah berikan pada seorang muslim yang lainnya. Oh, ini yang Anda telah sampai pada tingkatannya, yang aku belum sampai pada tingkat itu. Artinya hasad ini penyakit yang Masya Allah. Dan kalau orang hatinya bersih dari hasad itu luar biasa. Sehingga dia amalnya nggak kelihatan seberapa, tapi hatinya betul-betul sangat bersih seperti itu amalan yang sangat ini luar biasa. Sehingga hasad ini berkaitan dengan tauhid kita dan juga berkaitan dengan kebersihannya ini hati kita. Sehingga bagaimana betul-betul kita yaitu menjadikan nilai tauhid itu betul-betul ngeresep dalam hati kita sehingga kita semuanya kembalikan kepada Allah, itu yang akan bisa mengurangi atau bisa menyembuhkan perasaan ini hasad ini tersebut. Yang nggak ada cara lain kecuali dengan memperbaiki tauhid kita dan berusaha untuk senantiasa mungkin minta nasihat yang tulus. Dan orang yang hasad itu dia bertingkat-tingkat. Ada orang hasad dan melampiaskan hasadnya, ada orang hasad tapi dia pendam dalam hatinya, ada orang hasad dan dia berusaha untuk berbuat baik kepada yang dia hasati itu, sehingga bertingkat-tingkat. Dan ini pun juga beda, nilainya beda-beda itu. Masya Allah, Ustaz. Berarti kunciannya tauhid. Ya, tauhid adalah kunci. Karena tauhid adalah totalitas sumber pokok tazkiyatun nufus itu tauhid. Tanpa tauhid orang tidak akan betul memiliki kejujuran kebaikan yang murni. Karena tauhid artinya adalah totalitas kita memurnikan amal untuk Allah SWT dan mengarah kepada Allah secara totalitas itu yaitu berarti mengarah kita untuk berbuat baik dalam seluruh kehidupan kita. Karena Allah menginginkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan kalau Anda pengen untung. Barakallahu fiikum, Ustaz. Nah, sekarang bagaimana Ustaz dengan sebagian saudara-saudara kita yang memang belum mengetahui tauhid, belum belajar, belum mengamalkannya, sehingga ada kadang di titik-titik putus asa Ustaz, merasa kehilangan arah. Seperti ini apa yang harus dilakukan jika kita bertemu dengan teman-teman yang putus asa Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Melihat seperti itu ya pertama kita sekali lagi menasihati. Nasihat itu kan iradatul khair lil mansuh. Namanya nasihat itu adalah keinginan baik untuk orang lain yang kita nasihati. Ya kita tunjukkan jalannya. Kayak kita yang udah tahu, yang udah ngaji, udah tahu jalannya, berarti ya kita tuntun dia bagaimana dia jalan di jalan yang benar sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang dia ini hadapi. Karena itu berkaitan semuanya dengan mental, ya, dengan mental, sehingga harus ada arahan mental, pendidikan mental mengarahkan dan tentu menuntunnya juga pelan-pelan dia bagaimana bisa dia terarahkan. Karena mengarahkan orang ya, artinya mengarahkan pikiran orang itu nggak kayak mengarahkan badan disuaret untuk kemudian bisa dia jalan di situ. Tapi bagaimana pendekatan, kemudian dia ternasihati, kemudian terarahkan, itu yang merupakan jasa terbesar. Kita memberikan uang 5 miliar jasanya besar banget. Tapi kalau kita biarkan dia sesat, itu uang 5 miliar nggak ada harganya. Tapi manfaat yang terbesar adalah ketika kita menuntun orang kepada jalan hidayah. Kalau Nabi kita mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka kita ingatkan manfaat yang terbesar dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan adalah manfaat membimbing orang menuntun ke jalan hidayah. Semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah sesungguhnya sarana untuk orang bisa lebih gampang dituntun ke jalan hidayah. Kita ngasih sembako, kita ngasih uang, kita ngasih pekerja sosial, kita ngasih atau kita membuat program sosial. Itu semuanya sarana gimana membuat orang itu kemudian dia bisa lunak diajak ke jalan hidayah. Allah nusab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu-ilmunya. Masya Allah, senang banget nih kami Jejak Sahabat bisa ngobrol langsung sama Ustaz ya di hari yang mungkin singkat ini, karena Ustaz masih ada agenda-agenda ya Ustaz ya. Ustaz semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga ya Ustaz. Tapi
Ya, sobat hijrah semuanya, alhamdulillah ya. Demikian ruang tamu jejak sahabat bersama Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala. Semoga kita bisa memetik faidah-faidah dari hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz, dari jawaban-jawaban yang dipaparkan oleh Ustadz. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa masuk ke dalam surganya. Barakallahu fikum. Saya Ray dari Jejak Sahabat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.